Orang banyak bilang, wah ini gubernur ini ngantor apa enggak? Sebenarnya gubernur ini ngantor enggak sih? Ya, kantornya gubernur itu ada di Jawa Barat, di 27 kabupaten kota. Jadi dia tidak stay di kantor? Ya, ini salah satu saja. Ya, di Balai Pakuan itu salah satu karena ya. ada kantor lainnya. Oke. Ada kantor gubernur wilayah timur di Cirebon. Cirebon, Ya, oke. ada kantor gubernur wilayah Priangan. Oke. Ya, itu di sini. Di sini? Ya, kemudian di Bandung? Di Bandung. Oke. Ada Balai Pakuan. Balai Ada Pakuan. kantor gubernur wilayah utara. Oke. Yaitu di Purwakarta. Ada lagi? Ada, kemudian ada kantor gubernur wilayah barat di Bogor. Di Bogor. Ya. Memang Jawa Barat itu ya, provinsi saya pikir terluas juga ya. Terluas. 35.000 km persegi. 35.000 km persegi, populasinya terbanyak 50 juta. 50 juta. Ya, hampir setara Korea Selatan. Ya, hampir sama dengan Korea Selatan. Hampir sama dengan Korea Selatan. Kang, Pak Gub itu pernah ngantor di Gedung Sate nggak sih? Ya, hanya beberapa kali saja, kurang lebih baru 3-4 kali. Oh gitu? Ya. Jadi memang beliau ini keliling tiap hari? Ya. Sekarang hampir 100 hari, nanti tanggal 30 Mei. 30 Mei. Jadi selama 3 bulan beliau ngantor di 27 kabupaten kota. Ya, biasanya standby-nya di kantor gubernur yang dulunya ex-residenan, termasuk tadi kantor gubernur wilayah selatan, dan itu ada di Garut. Jadi tiap hari dia keliling gitu? Iya, keliling. Ada koordinasi nggak dengan Sekda, Kang? Ada. Setiap hari beliau memberikan arahan. Gitu nggak ya? Tidak. Bahkan satu hari bisa sampai 10 kali nelpon Sekda. Iya, itu hanya sama Sekda saja. Belum sama asisten, belum sama kepala dinas. Karena bagaimanapun juga beliau adalah pengambil keputusan. Decision maker. Dan sebelum mengambil keputusan, beliau melakukan cek, recheck, cross-check. Termasuk ke saya, ke Sekda. Ke Sekda? Ya. Kan orang ngeri nih ya. Ngasih uang, masuk ke sana, masuk ke sini gitu. Orang tuh ngeri, wah jangan-jangan melanggar aturan nih, Kang. Pak Gubernur itu sangat respect dengan regulasi. Ya, sangat respect dengan administrasi. Makanya cek recheck cross check ke kami dan jajaran di birokrasi pemerintahan. Baru beliau ngambil keputusan. Jadi behind the scene, di belakang layar itu ada proses administrasi, ada proses pemerintahan, ada proses birokrasi. Hanya bedanya kami harus melakukannya secara cepat. Gitu. Oh, saya kebayang Sekdanya potong-potong. Kalau dalam public policy, ya itu kan ada ada formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan, dan semuanya ditempuh. Misalnya dalam formulasi kebijakan, itu kan ada identifikasi masalah, kemudian ada agenda setting, ada perumusan solusi. Nah, itu dilakukan secara cepat dalam satu kesatuan waktu di lapangan. Itu bedanya. Biasanya dalam identifikasi masalah perlu 1, 2, 3 kali rapat. Jadi dalam formulasi kebijakan bisa sampai 9 kali rapat. Nah, kalau dengan Pak Gubernur bisa 1 kali. Karena kita lakukannya langsung di lapangan. Beliau ada di tengah-tengah masyarakat. Kan bagus tuh. Bisa mengidentifikasi, bisa langsung melakukan agenda setting, sekaligus merumuskan solusinya. Dan kemudian kami membackup dari belakang. Orang kan kagum ya, Kang. Kadang-kadang kayaknya dia spontanitas gitu ya. Improvisasi. Apa betul begitu, Kang? Atau memang itu semuanya sudah dipersiapkan? Saya kira semuanya by design. Tapi beliau memang berpikir cepat sehingga kami pun melakukan by design maksudnya apa yang didesain? Karena semuanya kan berangkat dari tujuan utama. Dan tujuan utama beliau dan tentu kita semua birokrasi pemerintahan dan warga Jawa Barat adalah mewujudkan Jawa Barat istimewa tahun 2029. Itu adalah vision, dan visi ini kan di breakdown ke dalam 4 misi, dan kemudian di dalamnya ada program kegiatan begitu. Dan beliau melaksanakan berbagai kegiatan, tentu itu bahu-membahu bersama birokrasi, dan tentu kami juga membersamai beliau di lapangan, terutama yang teknis ya, kepala dinas terkait, OPD terkait begitu. Jadi apa yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah dalam kerangka program, dalam kerangka pencapaian visi Jawa Barat istimewa. Jadi nggak ada ya aturan yang dilanggar ya, Kang? Nggak ada. Nggak ada? Karena Pak Gubernur biasanya meminta kami melakukan kaji cepat. Kaji cepat? Iya, jadi kami melakukan cek. Jadi bukannya dia... Ya tidak. Tidak. Walaupun kan beliau kan aja. Pengalamannya kan luar biasa ya. Berapa kali jadi anggota DPRD, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati 2 kali,
pernah jadi anggota DPR. Saya pikir dia ngelotok dengan aturan-aturan ya kan. Beliau kan bukan hanya punya knowledge ya, kekuatan beliau ada di experience, ada di pengalaman. Beliau 10 tahun jadi bupati, kemudian pernah jadi anggota DPRD di kabupaten, dan terakhir sebelum jadi gubernur beliau kan anggota DPR. Jadi tahu persis keadaan Jawa Barat. Bahkan Pak Helmi ya, tahun 2012 itu saya tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Sumedang. Kepala Dinas. Dan beliau itu keliling ke sekolah-sekolah SMA, SMK di Sumedang, bisa dibayangkan. Padahal di Purwakarta. Dalam kapasitas sebagai Bupati Purwakarta, tapi bisa-bisanya begitu berkunjung dan kemudian silaturahmi memberikan motivasi kepada anak-anak SMA, SMK. Saya sendiri sampai geleng-geleng kepala. Offside itu.